wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus samad yahdil rasad bi khairi khalqika syafi'il umam. Ya Rabbana salli alaihi sallim wal ali gharikna bi bahril wahdati bi kulli halin daiman wa sa'ati. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir tawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, muttafaq alaih. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus ketua, pengurus dan seluruh jajaran DKM gitu ya. Ya betul. Suwun. Khusus ketua, pengurus dan seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, ketua, pengurus dan seluruh jamaah Majelis Taklim Kaum Ibu yang insya Allah kita semua menjadi hamba yang pilihan, hamba ibadur rahman yang hari ini digolongkan hamba yang akan meraih kemenangan dan keberuntungan. Karena sementara di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita ada ibu-ibu yang mungkin sedang ngasuh atau sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya, belum bisa hadir di sini, tapi kita sudah bersiap-siap. Semua pekerjaan rumah sudah kita selesaikan, ataupun belum, nanti kita tangguhkan setelah taklim kita teruskan. Maka inilah yang dimaklumatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kita masih syukur kepada Allah, di hati kita masih terpelihara iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, kenapa kita digolongkan hambanya yang beruntung di siang hari panas terik, yang seharusnya kita melepas lelah dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita, tapi Allah masih karuniakan taufik dan hidayah hadir di majelis ini karena satu, karena Allah Ta'ala, karena
Kitalah orang yang dipilih Allah untuk meraih ampunannya, meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puja-puji tasyakur mari kita panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia-Nya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam yang terindah dan sebaik-baiknya semoga Allah tetap curahkan kepada beliau baginda agung habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali taklim kita dengan membacakan beberapa penggal doa yang fadilahnya sangat bermanfaat bagi kita. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca doa agar kita senantiasa ketika kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma inni as'aluka faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah judulnya mengingat mati jangan takut, karena sudah menjadi sunatullah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Maka dimaklumatkan di dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, Kul innal mautal lazi
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya maut, kematian yang semua kita menghindari, lari darinya. Sakit sedikit berobat, takut mati. Ya Bu, tapi kata Allah, ya, maut itu akan menghampiri kalian, suka atau tidak suka. Ya. Lalu Allah akan mengabarkan kepada kita apa yang pernah kita perbuat ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuman kalau kita kagak diingatkan tentang mati, kadang-kadang lupa, saking betahnya hidup di dunia. Gak usah kita, hatta ada nenek-nenek yang udah sepuh banget, apa doanya? Doanya Allahumma tawil a'marona ya Allah, pengen panjang umur. Apalagi kita dengan dalil, jangan dulu deh, belum punya bekal. Mudah-mudahan hadir di sini, silaturahmi, taklim di sini atau dimanapun, ini menjadi bekal untuk kelak ketika kita sudah ada di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Ibu gagah, bapak-bapak gagah berkasab, angkatnya tinggi, sehat afiat. Tapi yang namanya kalau sudah maut, udah takdirnya, maka kata Allah, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kamu mampu terbang ke negeri seberang, menghindari maut. Kamu mampu naik ke atas cerobong yang tinggi karena menghindari maut. Kamu bersembunyi dalam bunker yang sangat kokoh karena menghindari maut. Tapi kalau sudah tiba saatnya, maut itu kemanapun kita pergi, mautnya sudah ada di depan kita. Ya Bu, maka pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana ya Rasul, saya banyak melakukan dosa dan maksiat, bagaimana mencucinya? Saya banyak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Rasul, bagaimana cara pembersihnya? Mengingat mati dan banyak berzikir, bermajlis taklim dan silaturahim. Jadi membaca Al-Quran, mengingat mati, berzikir, menyebut nama Allah, dan terutama mengingat mati, hati kita akan rontok. Pasti sejahat-jahatnya manusia, kalau punya saudara meninggal, dia antar juga ke kuburan, dan dia akan melihat bagaimana kesudahan kita, tempat transit kita di alam barzakh setelah keluar dari alam dunia, yaitu di alam kubur. Alam kubur kita semua sudah paham, kita sudah tahu tipenya 2x1. Tidak ada fasilitas lain kecuali ditutup padung,
dihadapkan ke bumi, diganjel sama yang bulat-bulat itu apa namanya? Bantalan dari tanah, ya. Ya. Tapi bagi hamba yang beriman, kubur itu ngomong, selamat datang saudaraku yang beriman, aku akan luaskan tempatmu. Selamat datang wahai kekasih Allah dan Rasul, engkau orang yang taat kepada perintah Allah dan senantiasa menjalani sunnah-sunnah Rasulullah, maka aku akan temani engkau dengan keadaan yang sangat nyaman dan bahagia. Alhamdulillah, orang yang banyak bekalnya, yang banyak amal solehnya. Bagaimana kalau orang yang ya Allah baru sadar ketika sakit, dia selama ini terus menikmati kehidupan dunia yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan fata morgana yang menyilaukan. Kadang terlupa bahwa suatu saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia dimasukkan ke alam kubur, kuburnya tidak wangi seperti tadi kedatangan orang beriman. Masya Allah, baunya sangat busuk dan yang menjaganya begitu kasar. Sebetulnya katanya, kalau tidak atas perintah Allah, aku ini malas kedatanganmu, maka aku akan berbuat kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wafi riwayat, di dalam riwayat, kubur itu akan menyempit dan jasad orang yang durhaka itu erat dihimpit bumi. Ya, kan ada nizam, ya, orang-orang yang selama ini tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu sangat takut luar biasa. Ya, sampai ibu-ibu di seberang sana, terutama di Jawa Barat ya, kalau maghrib itu dinizamkan, ya, kalau sudah keadaannya di alam barzah itu, ya, maka dia menggigil ketakutan. Dia takut luar biasa. Ya. Rubku padun, rabku lemah, abdi sieun, ketakutan yang luar biasa. Belum yang nanyanya itu kasar, menakutkan, ya. Dan hamba yang durhaka itu sama sekali belum mempersiapkan bekal, apalagi sedekah, apalagi silaturahmi, apalagi sholat malam, apalagi bermajelis taklim. Dia sangat kebingungan. Dan kata para salafus saleh, kalau seorang hamba di alam barzahnya atau di alam kuburnya selamat, kesananya ringan. Ya, bahkan dikatakan ketika ruhnya dibawa naik oleh malaikat Israil alaihissalam, itu di langit pertama para malaikat berjejer. Karena apa? Ada yang mau lewat, jasadnya sangat harum, sehingga dia bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Allah, ini jasad siapa? Kok semerbak harumnya luar biasa? Ini si Fulan bin Fulan. Oh, saya tahu, dia orangnya sangat tawadu, berakhlak karimah, ikhlas, sabar apabila diuji sama Allah, dan banyak bersyukur apabila diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bolehkah aku ikut menyalatkan dulu 70.000 malaikat di langit pertama, dibuka pintu dan disolatkan oleh 70.000 malaikat Allah. Amin ya robbal. Bahagia banget ya Bu. Sedangkan kalau ada saudara kita meninggal yang nyolatin banyak aja, kita nih yang saudara-saudara hanya bercucuran air mata saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kita bisa dilihat dari sekarang. Kalau ada orang meninggal yang takziahnya kurang, yang menyolatkannya sedikit dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab, itu adalah karya dia ketika hidup. Mungkin kurang silaturahmi, kurang bergaul, kurang berkumpul bergotong royong dalam hal-hal yang bermanfaat dalam keadaan kerja kegiatan-kegiatan sosial di masyarakatnya, itu bisa dilihat ya Bu. Nah, oleh sebab itu bagaimana orang yang durhaka, orang yang selama hidupnya gak pernah sadar bahwa suatu saat dia akan kembali kepada yang menyuruhnya datang. Ya, kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meraung Bu di dalam alam kubur. Begitu ditanya, malaikat munkar dan nakir bingung, nangis. Apalagi di situ dia request kepada Allah. Dia ngomong seperti dimaklumatkan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas solihin. Ya Allah, kalau aku boleh, kalau Engkau berkenan, berikan aku waktu hidup sebentar lagi aja. Untuk apa? Bukan untuk bermajelis taklim, bukan untuk rekreasi ke puncak, bukan untuk jalan-jalan, tapi saya berikan kesempatan, saya ingin bersedekah. Makanya mumpung kita sekarang di sini, dengan kemampuan yang ada, banyaklah bersedekah. Sedekah itu bukan untuk orang lain, untuk bekal kita di alam barzakh, di alam akhirat nanti. Karena kubur itu adalah kubur itu awal dari alam akhirat. Ya, kita kembali. Kalau jasad orang yang beriman sampai langit ketujuh, tiap pintu langit disolatkan oleh 70.000 malaikat Allah. Bukankah bahagia, beruntung? Itulah, jadi kesananya tambah ringan, kesananya tambah bahagia. Mudah-mudahan ya Allah, kita masih diberikan kesempatan dengan umur, kesehatan, mungkin rezeki, maka mari kita infakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan sebagai bekal nanti kita di alam akhirat. Ke atas, lalu yang durhaka kemana? Ada tempatnya juga. Ya, bahkan wafi riwayatin diceritakan hamba-hamba yang beriman itu diperlihatkan surga. Namanya sudah tertulis di situ, sehingga dia lari ingin masuk ke situ. Tapi kata malaikat, ini memang untuk tempatmu kelak, tapi bukan sekarang. Sekarang ada tempatmu di sana. Apa nama tempatnya? A'la iliyin. Tempat yang tinggi, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dengan siapa di sana? Dengan para syuhada, orang-orang syahid, dengan para solihin, orang-orang yang saleh, dengan orang yang benar, para shadiqin, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia di sana.
Jadi kalau ada temennya itu mungkin udah meninggal duluan, orangnya soleh, ketemu Bu di sana. Apalagi dengan keluarga kelak nanti. Ya. Lalu bahagialah dia di sana. Lalu bagaimana orang-orang yang kebalikan dari orang beriman, orang yang membangkang? Dia juga ada tempatnya menembus 7 lapis bumi ke bawah, dan yang paling bawah itu namanya asfala safilin, tempat paling buruk, tempat paling bau, tempat paling pengap, dan itu tidak akan keluar dari situ sampai dibangkitkan hari kiamat tiba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sini banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan kenikmatan. Apa yang melenyapkan kenikmatan? Yaitu kematian. Karena begitu anak Adam meninggal atau mati, gak bisa lagi bermajelis taklim, silaturahmi, jalan-jalan, belanja, ke mall, ibu, benar gak? Gak bisa, ya, gak bisa lagi makan-makan di puncak sama teman-teman, berselfie dengan berbagai macam gaya. Aduh, itu kalau melihat ibu-ibu, masya Allah, ya, selfie yang macam-macam deh lagunya, lupa karena saking gembiranya, saking betahnya di dunia, saking terpesonanya dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Padahal sehari semalam kita didatangi malaikat maut 5 kali. Jadi artinya apa? Jadi setiap saat kita sadar dan banyak zikir, munajat kepada Allah, selalu lisan kita basahi dengan zikrullah, dengan bacaan istighfar, dengan bacaan kalimat tauhid, dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi. Nah, di sini ibu, artinya pandanglah semua bentuk kenikmatan dengan mengingat mati. Jangan terlalu terpesona, tertawa terbahak-bahak, berpose bermacam gaya, boleh-boleh aja. Tapi kata Nabi, pandanglah semua bentuk kenikmatan itu dengan ingatlah kepada kematian yang tidak akan lewat dari kita. Dengan begitu keinginan terhadap yang nikmat akan hilang dan hanya menghadap Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata binatang mengerti kematian seperti yang dimengerti anak cucu Adam, engkau pasti tidak akan mampu memakan lemaknya. Ya. Betapa dahsyatnya kematian, betapa sakitnya sakratul maut, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Israil, kalau Nabi mah ditanya dulu, kamu mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Dua-duanya. Lalu beritakan kepadaku tentang umatku. Kata malaikat Israil, tidak akan dimasukkan ke dalam surga sebelum umatmu, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga semua, baru umat-umat yang lain. Maka dengan begitu bahagialah hati Nabi, tenanglah Nabi, reduplah hati dan jiwanya, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ngomong, seandainya sakratul maut itu sakit, timpakan
sakitnya sakratul maut seluruh umatku kepadaku. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Tapi masih ada sebagian orang, jangan sholawat di masjid, bid'ah dan lain sebagainya. Justru satu yang diperintahkan oleh Allah itu, Allah sendiri, para malaikat sendiri bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kan tahu ayatnya di dalam surah Al-Ahzab. Suka dibacakan sama Ibu Haja Mumu. Di mana, Bu? Innallaha yusalluna 'alan nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Jadi begitulah Rasul cintanya, sayangnya kepada kita. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa ada jenis orang yang dikumpulkan bersama orang mati syahid?" katanya. Karena orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah, yang membela agama Allah, itu digolongkan kalau meninggal syahid. Orang yang mati syahid itu adalah langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada, yakni orang-orang yang mengingat mati 20 kali dalam sehari semalam. Aduh, 20 kali, kita kadang tiap hari lupa ya Bu, kadang karena pekerjaan yang diingat-ingat, punya keinginan yang dicita-citakan, dapat arisan, kapan ada waktu pengen jalan-jalan ke mall? Iya Bu, padahal kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah orang yang bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid, orang yang mati di jalan Allah? Kata Rasul ada. Siapa? Gak perlu berperang, gak perlu membangun masjid, gak perlu nyantunin, sekali nyantunin 100 orang yatama. Tapi kata Nabi, yang sehari semalam mengingat 20 kali kematian, insya Allah kalau dia meninggal atau mati maka digolongkan syahid. Itu bisa doanya. Tiap hari bacalah doa. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dianjurkan hendaklah orang yang ingin syahid ketika meninggal maka bacalah doa, Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut. Saya udah ajarkan, tapi ibu suka lupa. Sekarang ditanya pasti gak ingat. Benar gak? Ustazah banyak sih yang dibaca, tapi ini harus dipentingkan. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut. Coba ulang. Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal maut. Ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nanti dibuka lagi kitabnya. Udah selesai dikaji, jiro.
kagak dikaji langsung ditaruh. Jadi lali itu doa. Padahal doa itu sangat penting. Masih ingat gak? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Artinya ya Allah, karuniakan hamba keberkahan ketika meninggal dan berikan juga keberkahan ketika sudah meninggal, sudah mati. Ya Bu, keutamaannya tidak lain karena mengingat mati mampu mendorong seseorang menjauhi duniawi yang penuh tipu daya dan selalu siap, yaitu menuju akhirat, dan lupa terhadap mati mendorong orang untuk terus bermaksiat dalam kesenangan dunia. Kalau orang lupa kepada mati, akan terus memikirkan dunia, akan terus hanya kesenangan yang ada di dalam benaknya. Nah ini yang dirahmati Allah. Nabi SAW bersabda, sabda tersebut tidak lain karena dunia adalah penjara buat orang mukmin. Mereka di dunia selalu mendapat bencana dan mengekang nafsu keinginan dan melawan setan. Dan kematian membebaskan semua tekanan-tekanan tersebut. Maka kematian merupakan hadiah kebebasan sekaligus anugerah buat orang yang beriman. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas melaksanakan hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, kayaknya tidak ada beban. Mau ke taklim aja, tak usah mikir apa-apa. Mau sholat, bismillah. Syukur-syukur kemarin saya sudah kemukakan, sholat seseorang itu yakin tidak akan ada kesempurnaan. Tapi kata Allah, coba lihat sholat tatawunya, sholat sunnahnya. Kalau sujudnya banyak, sempurnakan sholat fardunya dengan sholat-sholat sunnah. Alhamdulillah. Ya Bu, Nabi SAW bersabda, kematian mampu melebur dosa-dosa orang Islam. Jadi kalau kita meninggal pun orang Islam, orang beriman sudah dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud orang Islam menurut beliau ialah muslim sejati dan mukmin yang benar. Ialah orang Islam yang lidah dan tangannya selamat. Sifat orang mukmin ialah tidak kotor atas perbuatan maksiat kecuali kesalahan dan dosa yang kecil-kecil saja. Dan kematian mampu melebur, mensucikan dosa-dosa kecil dan menjauhkan dari dosa besar, serta mampu menunaikan kewajiban. Jadi orang Islam sejati itu bukan begini Bu, katanya gini, ada istilah dulu STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kalau sholat maksiat juga. Atau ada orang-orang yang sudah pada usia masih punya julukan STMK. Apa tuh artinya? Sudah tua namun nakal. Ada nggak orang yang sudah tua tapi nakal? Gak sedikit. Maaf ya, maaf. Orang-orang ke puncak, babe-babe. Ya Allah, ini babe-babe. Udah ya Allah, udah pokoknya udah sepuh banget ya. Di sampingnya duduk anak SMA berseragam. Nah itu STMK namanya. Sudah tua tetap nakal. Padahal kalau cerita auzubillah, istrinya telepon, papi di mana? Oh sedang rapat, ada meeting di Gunung. Rapat, bukan rapat merapat. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah senior usianya itu
insya Allah diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan disadarkan bahwa suatu saat kematian akan menghampirinya. Hatta dia mampu terbang ke negeri seberang, hatta dia punya bengkel yang kokoh, tapi tetap kalau udah iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Tetap kematian itu akan menghampirinya, ya. Ya Bu. Nah Ibu yang dirahmati Allah, Imam Atta Al-Khurayyani radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di antara orang-orang yang tertawa. Ya. Jadi kalau ada orang tertawa-tawa, biasanya ibu-ibu yang tertawanya terbahak-bahak. Rasul pernah dia lewat, ada orang tertawa-tawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, isilah majelismu dengan mengingat sesuatu yang bisa merusak bentuk kenikmatan. Mereka bertanya, perbuatan apa yang bisa memperkeruh kenikmatan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian. Jadi kalau bergembira jangan terlalu gembira, harus seliplah di dalam hati satu badan kita. Ya, ingatlah bahwa akan ada satu, yaitu yang akan memutus kenikmatan dan kelezatan dunia, yaitu kematian. Bakal mati. Pengen buru-buru apa ntar-ntaran? Pengen yang ntar-ntaran ya. Makanya dari sekarang janji perbanyak bekal untuk menghadapi hari esok. Kata di dalam Al-Quran Allah surah Al-Hasyr, ya. Ya ayyuhallazina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha alimun khabir. Wahai orang yang beriman, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian ingat harus mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari esok yang sangat panjang, yang sangat lama di alam baka, alam keabadian. Tuh orang-orang yang dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW yang meninggal itu belum diangkat kemana-mana, masih ada di alam barzah. Makanya kata Nabi di dalam kitab Nasaihul Ibad kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu memberi nasihat. Ya Abu Dzar, ya, jadi di safina fa innal bahru amik, perbaharui perahumu, perbaharui kapalmu, karena lautan sangat dalam. Yang dimaksud lautan sangat dalam itu perjalanan menuju akhirat itu sangat panjang, sangat terjal dan melelahkan. Jadi kudu banyak bekal. Dan bawalah perbekalan yang sempurna agar kita tidak sengsara. Apa bekalnya? Ya. Jadun, bekalnya adalah takwa. Takwa kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikutin takwa kayak bapak-bapak. Tahu nggak takwa bapak-bapak? Ada yang tahu nggak? Takwa bapak-bapak takut sama bini tua. Ya, takwa yang sesungguhnya itu berhati-hatilah dalam hidup. Seolah-olah kita sedang berjalan di jalan yang penuh duri dan beling-beling. Hati-hati, takut menginjak beling, takut menginjak duri. Kalau hati-hati, insya Allah selamat. Ya Bu,
Ibu, Bu, kudu hati-hati, perbanyak apa bekalnya? Jangan ikutin takwa kayak bapak-bapak. Ibu, nah, dari Anas radhiyallahu anhu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak-banyaklah meminat mati sebab sikap itu mampu membersihkan dosa dan mendorong zuhud akan dunia. Kalau orang banyak mengingat mati, sudah deh pikirannya jangan tulil amal. Apa tulil amal? Berangan-angan. Jangan kayak anak muda, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau nenek-nenek mau gantungin cita-cita di langit, jangankan di langit, pohon kelapa bisa naik pohon kelapa. Maksudnya ya, jangan terlalu berangan-angan untuk kehidupan dunia. Kita sudah ada rumah, sudah bisa makan hari-hari, sudah kebutuhan anak tercukupi, sudah alhamdulillah. Yang penting waluya. Apa Ustazah Sampul waluya? Wayah perlu ayah. Iya Bu, walu wayah perlu ayah. Jangan dipaksa-paksain. Mau lebaran kudu ngecat rumah, rumah mah gak usah dicecet, disapu aja yang bersih. Yang penting rumah kita bersih, jauh dari kuman, harus steril. Iya Bu, harus membeli baju baru. Kantor kita mau sholat Idul Adha, mau kena kudu baru, gak usah baru. Saya seumur-umur gak pernah beli mukena. Iya Bu, ya saya mau Ramadanan ada ibu-ibu kasih mukena, mau Idul Fitri ada ibu-ibu kasih mukena. Jadi kagak pernah beli. Gamis, saya gamis tuh mah mau dikecilin ininya buat besok hari pengajian hari Senin. Masa nenek-nenek suruh jadi among tamu, ya udah kita mah suruh duduk aja di kursi ngangkat doa gitu ya. Pawat jahitangan itu. Jadi jangan lupa ibu-ibu ya, minggu malam rombongan ke sana. Kita dengerin tausiah, jangan lihat orangnya, apa yang dikatakannya. Ya. Jadi apa yang dikatakannya, kalau memang itu nasihat, kalau memang itu tausiah yang ahsan, yang baik, yang bisa mengangkat derajat kita menuju kepada perubahan akhlak, peningkatan kualitas iman, maka kita dengerin. Gak usah dengerin akhirnya, ya Bu. Insya Allah. Nah ibu yang dirahmati Allah, sabda Nabi SAW, sudah cukup kematian sebagai suatu yang memisahkan. Sabda Nabi, sudah cukup kematian sebagai nasihat. Di dunia ini ada dua nasihat. Nasihat yang diam atau tidak bisa bicara, dan yang kedua nasihat yang bisa bicara. Nasihat yang diam adalah kematian. Hendaklah kalau ada orang meninggal itu ambil ibrah, ya, bahwa suatu saat kita akan seperti dia. Mungkin hari ini kita mengantar dia, siapa tahu besok atau lusa kita yang akan diantar. Betul apa betul? Nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran. Bacalah selalu Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk obat dan rahmat bagi hamba-hamba yang beriman. Ya Bu. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan lembut, hati kita akan sahdu, akan tenang, dan kita akan mengingat bahwa kematian bukan sesuatu yang harus kita lari. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia sangat menantikan kematian, karena kematian itu peleburan dosa dan awal berjumpa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW keluar masjid. Ada sekelompok orang-orang berbicara sambil tertawa-tawa.
Nabi bersabda, ingatlah kematian demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Andaikan kamu mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena hanya Rasul yang mengetahui tentang kematian. Seandainya aja kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, maka kalian itu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Diterangkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai lelaki, mereka amat mengagumi, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana temanmu itu mengingat mati? Mereka menjawab, kayaknya kami belum mendengar mengingat kematiannya. Nabi bersabda, kalau begitu temanmu bukan orang yang pantas memperoleh pujian. Jadi orang yang tidak pernah mengingat mati itu orang yang tidak pantas mendapatkan pujian apapun. Ya. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang terakhir dari jumlah 10 orang. Lelaki dari Ansar bertanya, siapa orang yang cerdas dan mulia di antara sekian orang-orang? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka yang sering mengingat mati dan yang paling kokoh bersiap-siap diri menghadapinya. Merekalah orang yang cerdas. Mereka bisa pergi membawa keagungan dunia dan kemuliaan akhirat. Itulah kalau kita terus mengingat kematian, lalu berubah sikap, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah untuk bekal menghadapi dan setelah kematian. Hasan radhiyallahu anhu berkata, kematian bisa menjelaskan kejahatan dunia, maka bagi orang yang berakal, dia tidak akan membiarkan sedikit pun kegembiraan. Rabi Ibnu Khaisam RA berkata, tiada suatu barang yang dinanti orang mukmin yang lebih baik dari kematian. Ia berkata, jangan kamu menganggap aku sebagai orang, justru keluarkanlah aku kepada Tuhan. Jadi kematian itu subhanallah bisa melebur dosa. Kematian bagi hamba yang beriman adalah suatu pemberhentian, stop dari urusan hingar-bingar dunia. Mudah-mudahan kita selalu mengingat kematian dan meningkatkan kualitas ibadah, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba yang husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal. Nah, Ibrahim At-Taimi berkata, ada 2 hal yang memutuskan kenikmatan dunia dariku. Yang pertama mengingat mati, dan yang kedua berdiri di hadapan Allah a'la wa jalla, yaitu ketika kita sholat. Jadi sholat kita ini bukan sholat hanya cuman naik turun, bergerak, cungkal-cungkalik, nunggang-nungging, tapi benar-benar bahwa kita ini sedang dilihat. Kita memang tidak mampu melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini yang dikatakan sebagai rukun ihsan. Ya. Jadi dalam segala apapun, ya, maka Nabi memberikan tuntunan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Di mana saja kita harus ingat kepada Allah, dan kita harus ingat, ya, kalau ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, yang mendatangkan murka Allah, segera tutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita tadi. Dan hendaklah engkau mempergauli manusia, tidak pandang dulu yang tua kita sayangi, yang hormat kita, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Bergaulah dengan sesama manusia dengan sifat yang baik, dengan akhlakul karimah. Ya Bu, insya Allah. Ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah,
Umar bin Abdul Aziz berkata kepada sebagian ulama, nasihatilah diriku. Ulama berkata, engkau adalah khalifah yang pertama mati. Ulama berkata, tak seorang pun dari ayah-ayahmu sampai Nabi Adam alaihissalam telah merasakan kematian, dan sekarang tiba giliranmu. Dia pun menangis karena nasihat itu. Seorang khalifah ada dinasihati, harus ingat kematian, menangis. Kita mah kayaknya enggak, nih biasa aja. Ya Bu, biasa-biasa aja kali. Ya. Begitu karena apa? Dahsyatnya setelah kematian itu. Para khalifah, para sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada Nabi, yang begitu semua harta bendanya dikorbankan untuk jihad di jalan Allah, itu kalau mengingat kematian menangis. Ya Bu, kita pernah nangis ingat kematian enggak Bu? Pernah nggak nangis? Katanya sakit gigi baru nangis. Badannya ngilu baru menangis. Itu baru ngilu, baru sakit gigi, baru sakit jantung. Iya Bu? Padahal ketika syakaratul maut itu diceritakan seperti menarik ranting-ranting duri dari daging, sakitnya luar biasa. Tapi bagi hamba yang beriman, ya, seperti ambil rambut dari tepung. Makanya perbanyak doa, ya Allah lihat, ya Allah lihat, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah lihat, ya Allah lihat, ya Allah bihusni khatimah. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tak seorang pun yang akan bisa lepas dari kematian, karena memang itu udah qudratullah. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati. Cuman mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari ini, mempersiapkan bekal dengan apapun yang kita mampu, dengan amal soleh, dengan apapun kita berzikir, kita dengan sholat malam. Kalau ada infak dan sedekah, kita berakhlakul karimah, dan hendaklah selalu hiasi hati kita dengan berhusnuzon kepada siapapun. Yang kata Nabi, kalau kalian diberi ujian, bersobarlah. Kalian dianugerahi kebahagiaan, bersyukurlah. Kalian dizalimi orang, maafkanlah. Kalian pernah menzalimi orang, mintalah maaf. Lalu sahabat bertanya, bagaimana akhir dari perjalanan orang seperti ini? Seperti ini ya Rasul. Maka kata Rasul, zalika, yang demikian itu, ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang akan tetap berada dalam kebenaran. Orang inilah yang akan diberikan keselamatan di dini wa dunya. Banyak-banyak berdoa, doa yang seperti selalu dibacakan oleh Nabi, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masih ingat doa untuk menghapus nama orang tua kita yang sudah di alam barzakh apabila namanya ada ditulis di pintu neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ingat ya. Allahumma
abaina wa ummahatina minan nar. Ya. Seandainya orang tua kita mungkin karena kesalahan, karena banyak dosa, namanya sudah tercantum dalam pintu neraka, lalu ahli familinya terus berdoa mohon kepada Allah agar ibunda dan ayahandanya almarhumah itu dicabut namanya, dipindah ke pintu surga. Dengan doa ini insya Allah ya dipindahkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya udah share di grup, tapi ibu-ibu suka lari, itu mah biasa. Allahumma ahdi riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Bu, insya Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, sama ya. Yang penting doa. Nah ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah hari Minggu jangan lupa, karena saya diamanatin sama konangan suruh jemaah-jemaahnya diundang, suruh hadir. Syukur punya seragam Al-Fitrah yang mana, karena supaya pas pulang itu, oh itu seragam teman kita. Banyak ya Bu, alhamdulillah ya. Jadi kita tutup dengan doa. Insyaallah semoga almarhumah orang tua kita di alam sana, insyaallah Allah lapangkan kuburnya, Allah cucukkan rahmat dan maghfirahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga untuk yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang sedang berhaji pulang selamat membawa haji dan mabrur dan mabrurah. Kita semua insyaallah dinasibkan kembali menghadiri qasdun ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wal Arafah. Baraka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu, sehat, panjang umur, taat pada Allah dan Rasul. Ketemu di lain kesempatan. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghusy radhiyallahu an nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.